Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Heri Prabowo, CGP Angkatan 10, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru juga, rekan saya, Bu Reni, ya Bu. Kali ini saya dan Bu Reni akan menyampaikan coaching supervisi akademik. Bisa dimulai Bu Reni? Bisa Pak. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Terus maksud saya menyampaikan, ingin saya sampaikan dulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu nanti agar kita bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, untuk itu kira-kira kelas mana ini Bu yang mau disupervisi kegiatannya? Kalau menurut saya kelas 4 saja sesuai dengan ampuan saya Pak. Kemudian untuk pelaksanaannya itu nanti kapan kira-kira Bu yang bisa? Hari ini saya juga bisa Pak. Terserah Bapak mau kapan, tetapi untuk hari ini saya juga slow, ada waktunya. Oh baik Bu, lalu tujuan Bu Reni yang ingin dicapai dalam kegiatan supervisor ini nanti apa? Tujuannya saya di sini itu ingin anak itu bisa aktif berdiskusi Pak, karena dengan berdiskusi itu anak-anak nanti dimaksudkan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi itu kepada kelompok lain dengan cara percaya diri dan bisa menanggapi kelompok lain. Jadi nanti ada interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lain, bisa saling menanggapi dan juga bisa mempresentasikan dengan baik Pak. Itu jadi nanti bagian mana yang akan diamati oleh Bu Reni nanti? Kalau bagiannya nanti pada keaktifan siswa, di sini anak-anak saya harapkan nanti mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa yang aktif. Jadi nanti saya harapkan semua siswa nanti bisa aktif. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu nanti bisa berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya pada kelompok lain tersebut? Kalau strateginya rencananya saya akan menggunakan salah bukan masalah. Jadi di sini saya menekankan kepada anak itu bisa menyampaikan ya, anak itu bisa menyampaikan tanpa mereka takut untuk salah. Jadi anak-anak bisa lebih leluasa, bisa lebih mengungkapkan, bisa menyampaikan yang ada di dalam hatinya atau pekerjaannya tanpa takut salah. Gitu. Nah, untuk harapannya nanti setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Bu? Harapannya anak bisa lebih aktif lagi, bisa berkomunikasi baik dalam satu kelompok, bisa menanggapi kelompok lain. Intinya itu Pak, tanpa takut anak itu salah dalam menyampaikan, jadi anak lebih berani. Baik Bu, saya kira untuk praobservasinya cukup. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Ibu Reni inginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya Pak. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah.
Untuk hari ini Bu Reni akan absen dulu kehadiran anak-anak ya. Hari ini Bu Reni tanyakan yang tidak masuk siapa? Resti kenapa tidak masuk? Tidak tahu. Oh, Resti tidak masuk ya. Kemarin Resti izin sama Bu Reni kalau sakit mari kita mendoakan supaya Resti cepat sembuh dan besok sudah bisa mengikuti pembelajaran kembali. Yang tidak masuk Resti ya, yang lain masuk semua ya. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya di atas meja semua. Bima disiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Anak-anak sudah siap menerima pembelajaran? Sebelum kita ke pembelajaran, kita melakukan permainan dulu ya. Biar nanti pembelajarannya nanti anak-anak lebih bersemangat. Kita melakukan tepuk dulu. Nanti yang kedua melakukan permainan. Sekarang anak-anak bisa melakukan tepuk semangat. Sudah tahu? Bersama-sama ya. Tepuk semangat. Sudah semangat semua. Nah, sebelum ke materi, kita akan melakukan permainan dulu. Di sini nanti Bu Reni akan menyebutkan dua bagian dari tumbuhan, apa? Daun dan bunga. Kalau Bu Reni menyebutkan daun, anak-anak berdiri. Kalau menyebutkan bunga, anak-anak duduk. Sudah jelas? Daun tadi apa? Berdiri. Bunga? Duduk. Sekarang anak-anak harus konsentrasi. Konsentrasi. Bisa dimulai? Sudah jelas permainannya? Daun. Ini harus cepet-cepetan ya, karena konsentrasi harus cepet-cepetan, nggak boleh mikir dulu. Jelas? Bunga. Bunga. Ayo, tadi siapa? Nah, berarti konsentrasinya kurang. Jadi, ingat-ingat lagi ya. Daun. Daun. Ayo, Alia mau duduk. Bunga. Daun. Bunga. Daun. Daun. Ayo. Menyenangkan? Menyenangkan. Lah, untuk permainan cukup sekian ya. Besok kita bisa melakukan permainan yang lebih menyenangkan lagi bersama-sama.
hari ini nomor 1 apa Cak? Bisa dibaca bersama-sama. Melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Sebentar. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak nanti dimaksudkan atau supaya bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, dengan kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Jadi pembelajaran hari ini yang pertama anak-anak harus bisa menyebutkan bagian tumbuh, kedua bisa menyebutkan fungsi, yang ketiga anak-anak bisa menulis laporan tentang bagian tumbuhan. Sudah jelas ya? Sekarang kita masuk ke mana? Ke materi, bukan ke laptop ya. Ke materi di sini. Materinya apa Cak judulnya? Tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Iya, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi anak-anak sudah pernah melihat tumbuhan? Sudah. Anak-anak pernah berteduh di bawah pohon kan termasuk tumbuhan. Sudah pernah nyium atau berteduh di bawah pohon? Sudah. Hawanya sejuk tidak? Sejuk. Kalian misalkan berdiri di bawah yang tidak siang-siang, yang tidak ada pohon dengan di bawah pohon, lebih sejuk yang mana? Pohon. Berarti fungsinya salah satu tumbuhan itu untuk apa? Menyegarkan badan, menyejukkan lingkungan, bisa nggih? Nah, di sini sebelum kita ke materi selanjutnya, Bu Reni akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ayo sekarang dibagi kelompoknya. Nggih. Baiklah, di sini Bu Reni akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajarnya anak-anak, nggih? Ya, sekarang mari kita membuat menjadi 3 kelompok. Sebentar, perhatikan dulu ya. Untuk kelompok 1 nanti tugasnya anak-anak itu mengamati gambar, nggih? Nah, di sini nanti Bu Reni akan memberikan lembar kerja kepada anak-anak. Nanti gambarnya diamati, disebutkan bagian-bagiannya. Ya, sudah jelas? Ya, sekarang silakan dilihat, didiskusikan bagian-bagiannya apa saja ditulis. Ya, ya siapa yang mau menulis dari kelompok 1? Perhatikan kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 di sini nanti Bu Reni mempunyai 1 tumbuhan. Di sini bisa dilihat nggih? Bisa dilihat dari 1 tumbuhan ini sama. Anak-anak menyebutkan fungsi dari tumbuhan ini. Nah, ini yang pertama apa? Akar. Ini ada batang, daun. Ini ada kecil-kecil. Mungkin anak-anak tidak terlalu kelihatan nggih. Nanti bisa diamati. Ini juga ada buahnya. Nah, 1 bulan lagi apa? Bunga. Seharusnya ada bunganya. Tetapi delala ya, tidak ada bunganya. Oke? Ini nanti anak-anak ditulis. Yang mau menulis nanti siapa? Dituliskan fungsi dari akar, terus batang, daun, bunga, dan buah. Sudah tahu? Sudah jelas? Ya, silakan didiskusikan. Dan untuk kelompok 3 mana? Kelompok 3 nanti anak-anak itu mengamati video. Untuk kelompok 3 bisa dilihat videonya.
anak-anak disuruh menjodohkan. Ini nanti bisa dilihat bagian tadi ada bunga, daun, akar, buah, dan batang dijodohkan sesuai fungsinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Silakan didiskusikan bersama-sama ya. Ya, siapa yang mau menulis pegang pensilnya? Pokoknya dipegang. Ya, nih, ayo bareng-bareng dilihat, dikerjakan. Ya. Cak, perhatikan dulu. Sudah selesai semua ya? Ya, sekarang anak-anak maju satu-satu perwakilan, nanti ada yang membacakan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 maju dulu, bareng-bareng semua maju. Mendampingi nanti temannya untuk membacakan. Inilah hasil kelompok 1. Nomor bagian E buah, nomor bagian D daun, nomor bagian C buah, nomor bagian D batang, nomor bagian A akar. Wes, masuk. Kelompok 1. Kelompoknya banyak. Kemudian kelompok 2 yang maju untuk membacakan hasil diskusinya. Yuk kelompok 2 maju bersama-sama. Ya. Hasil kelompok 2. Fungsi akar tumbuhan, penyerapan air dan cendera. Fungsi daun tumbuhan, fotosintesis. Fungsi bunga, alat perkembangbiakan. Fungsi buah, melindungi biji. Fungsi batang tumbuhan, alat transportasi. Inilah hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, bisa ke tempat duduknya kembali. Kelompok 3 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, seperti temannya tadi. Inilah hasil kelompok 3. Bunga, fungsinya alat perkembangbiakan. Daun, fungsinya fotosintesis. Akar, fungsinya penyerapan air dan cendera. Buah, fungsinya tempat melindungi biji. Batang, fungsinya alat transportasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Anak-anak tadi sudah diperlihatkan video, sudah diperlihatkan tumbuhan aslinya. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa, Cak? Anak-anak sudah bisa menyebutkan apa? Bagian tumbuhan. Yang kedua, anak-anak sudah bisa apa? Menyebutkan fungsi dari tumbuhan. Nah, refleksinya nanti dari kegiatan ini kita bisa merefleksikan kalau tumbuhan tadi ada bagian-bagiannya dan manfaatnya. Nah, untuk anak-anak nanti dimasukkan atau diharapkan bisa merawat tumbuhan di rumah dengan baik supaya kita bisa menikmati hasil dari merawat tumbuhan tadi. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan Bima dipimpin untuk berdoa ulang. Kabarnya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya, Bu. Terus maksud saya menyampaikan, ingin saya sampaikan dulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu nanti agar kita bisa mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, untuk itu kira-kira kelas mana ini, Bu, yang mau disupervisi kegiatannya? Kalau menurut saya kelas 4 saja sesuai dengan ampuan saya, Pak. Kemudian untuk pelaksanaannya itu nanti kapan kira-kira Bu yang bisa? Hari ini saya juga bisa, Pak.
terserah Bapak mau kapan, tetapi untuk hari ini saya juga slow, ada waktunya. Oh, baik Bu. Lalu tujuan Bu Reni yang ingin dicapai dalam kegiatan supervisor ini nanti apa? Tujuannya saya di sini itu ingin anak itu bisa aktif berdiskusi, Pak. Karena dengan berdiskusi itu anak-anak nanti dimaksudkan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi itu kepada kelompok lain dengan cara percaya diri dan bisa menanggapi kelompok lain. Jadi nanti ada interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lain, bisa saling menanggapi dan juga bisa mempresentasikan dengan baik, Pak. Itu. Jadi nanti bagian mana yang akan diamati oleh Bu Reni nanti? Kalau bagiannya nanti pada keaktifan siswa, di sini anak-anak saya harapkan nanti mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Karena selama ini saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa yang aktif. Jadi nanti saya harapkan semua siswa nanti bisa aktif. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu nanti bisa berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya pada kelompok lain tersebut? Kalau strateginya rencananya saya akan menggunakan salah bukan masalah. Jadi di sini saya menekankan kepada anak itu bisa menyampaikan ya, anak itu bisa menyampaikan tanpa mereka takut untuk salah. Jadi anak-anak bisa lebih leluasa, bisa lebih mengungkapkan, bisa menyampaikan yang ada di dalam hatinya atau pekerjaannya tanpa takut salah. Gitu. Nah, untuk harapannya nanti setelah kegiatan pra observasi ini kira-kira apa, Bu? Harapannya anak bisa lebih aktif lagi, bisa berkomunikasi baik dalam satu kelompok, bisa menanggapi kelompok lain. Intinya itu, Pak. Ya, tanpa takut, anak itu salah dalam menyampaikan. Jadi anak lebih berani. Baik Bu, saya kira untuk pra observasinya cukup. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Ibu Reni inginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya, Pak. Sama-sama Bu Reni.